Sudah. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Harus, Ibu Wiwi Hendrawati, Ibu Aida Anissa Amindaman, dan Bapak Ari Kurniawan karena telah menyempatkan hadir dalam presentasi tugas saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izul Fatah Haji Pratama. Saya lahir di Bekasi 10 Mei tahun 99. Saat ini berkuliah di Teknik Mesin ITS. Selama saya berkuliah, saya cukup aktif di kegiatan akademik dan non-akademik. Di antaranya adalah saya pernah menjadi finalis Lomba Bisnis Nasional yang diselenggarakan Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga, dan IPK saya sampai saat ini adalah 305. Lalu selanjutnya pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Desain dan Analisis Respons Statis dan Dinamis RIMS pada in-wheel motor 1,5 kW untuk skuter listrik menggunakan metode elemen hingga. Presentasi saya kali ini akan mencakup 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat adalah analisa data dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Kendaraan konvensional bermesin bensin merupakan hal yang sering kita jumpai atau bahkan kita gunakan sehari-hari. Semakin hari populasi kendaraan tersebut semakin bertambah. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan lingkungan berupa polusi. Di sisi lain, bahan bakar yang digunakan masuk ke dalam jenis energi tidak terbarukan sehingga suatu saat akan habis. Maka diperlukan jenis kendaraan baru. Salah satu contohnya adalah skuter listrik. Teknologi terbaru yang digunakan pada skuter listrik adalah sistem penggerak direct drive di mana motor BLDC menyatu dengan velg atau roda atau yang bisa disebut sebagai in-wheel motor. Fokus penelitian tugas saya kali ini adalah melakukan proses desain velg in-wheel motor yang dikembangkan dari desain existing 650 watt untuk digunakan pada motor 1,5 kW, lalu diberikan uji pembebanan statik dan dinamik. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui dan melakukan proses desain RIMS in-wheel motor 1,5 kW. Yang kedua adalah memilih jenis material yang tepat untuk RIMS in-wheel motor 1,5 kW. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh pembebanan statik dan dinamis pada RIMS in-wheel motor 1,5 kW. Yang keempat adalah mengetahui pengaruh pembebanan dinamis berupa variasi massa unbalance dan eksitasi jalan terhadap respon getaran RIMS in-wheel motor 1,5 kW. Batasan masalah yang saya gunakan yang pertama adalah pembebanan statik yang digunakan adalah akibat berat kosong skuter dan 2 orang penumpang. Pembebanan dinamis yang digunakan adalah akibat variasi massa unbalance pada velg sebesar 30, 40, dan 50 gram dan akibat eksitasi jalan. Variasi material yang digunakan adalah aluminium alloy 6061 dan magnesium alloy. Yang keempat, analisis getaran dilakukan pada arah vertikal dan horizontal. Yang kelima, poros pada in-wheel motor dianggap tidak rigid karena berjenis hollow. Yang keenam, poros menahan pembebanan arah vertikal dan horizontal. Yang ketujuh adalah kecepatan putar maksimal in-wheel motor adalah sebesar 500 rpm. Diharapkan penelitian saya dapat memiliki manfaat yang pertama sebagai referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah sebagai suatu inovasi untuk meningkatkan performa skuter listrik, terutama pada bagian rims. Dan yang ketiga adalah mengantisipasi fenomena getaran yang umum terjadi pada roda kendaraan, yaitu akibat putaran unbalance dan eksitasi jalan. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka. Dasar teori yang pertama saya gunakan adalah degree of freedom. Degree of freedom adalah jumlah koordinat minimum yang diperlukan untuk menggambarkan gerakan suatu sistem. Degree of freedom bersifat independen. Degree of freedom juga diperlukan untuk menentukan posisi dari suatu bagian sistem yang akan dianalisa. Persamaan gerak yang digunakan untuk multi degree of freedom secara umum diturunkan dari hukum Newton kedua. Multi degree of freedom menggunakan persamaan matriks untuk merepresentasikan sistem karena memiliki penyelesaian aljabar yang kompleks. Dari gambar tersebut, maka dapat diturunkan persamaan gerak menggunakan hukum Newton kedua yang diberikan untuk setiap massa seperti terlihat pada persamaan 1. Jika persamaan 1 diubah ke dalam bentuk matriks, maka akan menghasilkan persamaan 2 dengan matriks massa, damping, dan kekakuan terlihat pada gambar di sebelah kanan. Dasar teori yang kedua adalah rotating unbalance. Dalam pemodelan putaran massa unbalance, massa dimodelkan seperti pada gambar A. Eksitasi yang dimisalkan dalam bentuk M yang berputar terhadap pusat massa terhadap sejauh E. Putaran dari massa unbalance akan menimbulkan gaya eksitasi yang didukung dengan adanya pergeseran periode. Menghitung gaya inersi eksitasi yang dihasilkan oleh putaran massa unbalance dilakukan dengan perkalian massa unbalance dengan percepatannya. Untuk mendapatkan nilai percepatan dapat dilakukan penurunan dari perpindahan total massa unbalance seperti dilihat pada persamaan 1, di mana Ft merupakan gaya inersi eksitasi yang dihasilkan dari putaran massa unbalance. Sehingga free body diagram dapat dimodelkan seperti pada gambar B, dan didapatkan equation of motion dari putaran unbalance seperti pada persamaan 2.
Lalu teori yang ketiga adalah base excitation. Base excitation adalah getaran pada base sistem utama yang bergerak secara harmonik dan mempengaruhi massa pegas peredam di atasnya. Gerakan harmonik adalah gerakan berulang sehingga dapat merubah posisi massa pegas peredam yang memiliki perpanjangan tertentu. Gambar A merupakan pemodelan dinamis base motion vibration, sedangkan gambar B menunjukkan free body diagram dari sistem. Gambar A menunjukkan gerakan harmonik dari suatu sistem dengan YT merupakan simpangan dari base, dan XT adalah simpangan dari massa pada posisi static equilibrium saat waktu T. Dari gambar B diperoleh persamaan gerak 3 yang apabila diberikan input eksitasi base berupa YT sama dengan Y sin omega T, maka akan didapat persamaan 4 merupakan equation of motion dari base excitation. Lalu lanjut ke penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang saya jadikan referensi adalah yang dilakukan oleh Ulu Damar tahun 2016 dengan judul Finite Element Analysis of Electric Bike Rims Coupled with Hub Motor. Pada penelitian ini dilakukan uji pembebanan statik pada 3 jenis desain velg yang terkopel dengan sebuah in-wheel motor. Material yang digunakan adalah aluminium alloy dengan material properties terlihat pada tabel di sebelah kanan. Jenis pembebanan yang diberikan adalah berupa tekanan ban yang terjadi pada permukaan rem sebesar 0,23 MPa dan beban radial yang diaplikasikan sebagai tekanan didistribusikan sepanjang 90 derajat bagian bedsheet untuk mensimulasikan berat total sepeda listrik. Dari hasil simulasi didapatkan bahwa velg dengan jenis desain B memiliki nilai equivalent stress dan total deformation paling kecil dibanding 2 desain lainnya, seperti terlihat pada tabel di kanan bawah. Lalu penelitian kedua yang saya gunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Eswara Kumar dengan judul Static and Dynamic Analysis of Motorcycle Wheel Design. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembebanan statik dan dinamik terhadap 6 desain velg seperti terlihat pada gambar dengan menggunakan jenis material steel, aluminium, dan magnesium. Pada pengujian statik, velg digunakan gaya berupa tekanan sebesar 6 MPa pada permukaan yang tertutup ban. Dari hasil simulasi didapat nilai dari total deformation, equivalent stress dari masing-masing desain. Deformasi dan stress terkecil diterima oleh velg steel dengan 3 palang. Selanjutnya, dilakukan pencarian 3 mode shape untuk menentukan frekuensi natural dari masing-masing desain velg. Hasil frekuensi natural tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Lalu selanjutnya penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Hebal pada tahun 2019 dengan judul Static Structural Model and Harmonic Analysis of Alloy Car Wheel Rim Using ANSYS Workbench. Pada penelitian ini dilakukan pengujian statis dan dinamis pada velg dengan desain terlihat pada gambar 1 dengan menggunakan material berupa aluminium alloy 661 dengan material properties terlihat pada tabel. Pada pengujian statis digunakan beban berupa gaya yang bekerja pada tiap roda sebesar 4.900 Newton dan pressure sebesar 0,27 MPa. Dari input beban tersebut didapatkan nilai dari equivalent stress, shear stress, principal stress, dan deformation seperti terlihat pada tabel hasil simulasi di sebelah kanan. Setelah melakukan uji pembebanan statik, maka dilakukan analisa modal untuk mencari frekuensi natural pada masing-masing mode shape. Pada penelitian ini dilakukan pencarian 4 mode shape dengan didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah didapatkan frekuensi natural dari masing-masing mode shape, maka dilakukan uji pembebanan dinamis berupa eksitasi akibat kontur jalan. Dalam simulasi ini, eksitasi dimodelkan sebagai free load pada fixed support velg dan diberikan input structural damping sebesar 2%. Analisa dilakukan pada 0 sampai 550 Hz yang merupakan range frekuensi natural velg. Dari hasil simulasi dapat nilai stres yang diterima velg dan gravik amplitudo terhadap frekuensi. Lalu penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Zuzka dan Wikowski pada tahun 2018 dengan judul The Impact of Unbalanced Wheels and Vehicle Speed on Driving Comfort. Penelitian ini merupakan sebuah studi eksperimental di mana peneliti ingin mengetahui tingkat kenyamanan berkendara dari kendaraan dengan putaran roda yang unbalance. Pada penelitian ini diletakkan 3 sensor akselerometer di jok kemudi dan lantai kendaraan dengan skema pengukuran terlihat pada gambar. Parameter pengujian yang digunakan adalah variasi massa unbalance dan variasi kecepatan. Dari hasil eksperimen didapatkan grafik amplitude akselerasi getaran terhadap frekuensi yang diukur pada sumbu X, Y, dan Z di bagian kursi, kemudi, dan lantai kendaraan ketika berjalan secepat 100 km per jam. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa amplitudo getaran akibat pemberian massa unbalance 0,12 kg akan semakin meningkat saat kecepatan putar roda atau frekuensi semakin tinggi. Dari keempat penelitian tersebut, dapat saya simpulkan beberapa poin penting yang akan saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya masuk ke
Bagian ketiga yaitu metodologi. Berikut adalah flowchart penelitian saya yang dimulai dengan studi literatur, lalu melakukan identifikasi masalah, input berupa kecepatan putar motor, variasi massa unbalance sebesar 30, 40, dan 50 gram, lalu eksitasi kontur jalan dan variasi material range. Dan outputnya adalah respons statis dan dinamis dari rims. Lalu dilanjutkan dengan desain rims in motor, membuat model dinamis, menurunkan persamaan, melakukan simulasi ANSYS, lalu selanjutnya melakukan meshing. Lalu apabila hasil meshing setelah memenuhi standar dan lulus uji konvergensi, maka lanjut ke analisa statik struktural, dan apabila tidak, maka meshing diulang. Lalu setelah melakukan analisa statik, apakah gaya yang bekerja di bawah yield strength material? Jika iya, maka lanjut ke model analisis. Jika tidak, maka desain harus diulang. Setelah melakukan model analisis, dilanjutkan dengan harmonic response analysis. Harmonic response di sini dibagi menjadi dua, yaitu akibat putaran unbalance dan akibat eksitasi base. Dari hasil tersebut, maka akan didapatkan kesimpulan. Berikut adalah desain yang telah dibuat dan dikembangkan dari desain existing motor 650 watt. Terdapat perbedaan dimensi di mana desain baru memiliki ring 16 dan lebar 1,93 din. Pada simulasi ini juga akan divariasikan jenis material velg, yaitu aluminium alloy 661 dan magnesium alloy. Berikut adalah model dinamis dari pengujian rotating unbalance. Dari model tersebut dapat diturunkan persamaan gerak translasi pada sumbu X, yaitu mx double dot plus K2X sama dengan ME omega kuadrat cos omega T. Sedangkan pada sumbu Y adalah ME omega kuadrat sin omega T sama dengan MY double dot plus K1Y plus K2Y plus B1Y dot. Berikut adalah model dinamis dari pengujian base excitation, di mana gerakan dari sistem massa pegas peredam akan dipengaruhi oleh gaya harmonik pada base. Dari model tersebut dapat diturunkan sebuah persamaan gerak pada sumbu vertikal, yaitu mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan a sin omega t min alpha. Selanjutnya adalah proses meshing. Pada bagian meshing, saya menggunakan jenis mesh patch independent dengan metode tetrahedron elemen untuk komponen velg dengan size 8 mili. Sedangkan pada komponen motor, saya gunakan mesh body sizing dengan size default. Hal ini dilakukan karena fokus pemberian beban adalah pada komponen velg, maka diperlukan meshing yang lebih detail pada area tersebut. Selanjutnya, saya lakukan uji konvergensi terhadap pemilihan size meshing. Di sini digunakan parameter jumlah nodes dan orthogonal quality, dan akan saya bandingkan dengan nilai equivalent stress yang terjadi. Hasil yang didapat adalah pada size meshing 8 mili, memiliki perbedaan yang sangat kecil atau kurang dari 5%. Dibanding size sebelumnya, dari hasil orthogonal quality yang didapat adalah sebesar 0,64 dan masuk dalam kategori baik, mengacu kepada orthogonal quality mesh matrix spectrum. Selanjutnya adalah melakukan uji kekuatan statik. Dalam uji kekuatan statik digunakan beban maksimal berupa tekanan pada area velg yang tertutup oleh ban sebesar 0,23 MPa dan gaya yang bekerja pada poros sebesar 2100 Newton akibat beban penumpang dan motor. Dengan setup boundary condition dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya dilakukan analisa modal. Analisa modal dilakukan untuk menentukan frekuensi natural dan mode shape dari struktur. Pada analisa ini dilakukan pencarian 4 mode shape dengan setup condition seperti terlihat pada gambar. Fix support diletakkan pada titik A di mana poros terhubung dengan swing up, dan pada titik B diberikan constraint berupa remote displacement agar arah gerakan hanya terjadi pada sumbu X dan Y. Lalu selanjutnya rims akan diberikan simulasi dinamis. Yang pertama adalah akibat base excitation akibat kontur jalan. Pada simulasi ini akan diinputkan data akselerasi vertikal sebesar 54 meter per sekon kuadrat pada tipe jalan 6 berdasarkan standar International Roughness Index yang merepresentasikan kondisi jalan berlubang. Data akselerasi vertikal diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shiva Kumara pada tahun 2010 dengan jenis motor yang identik dan dengan yang akan dikembangkan oleh penulis. Pada uji pembenahan dinamik yang kedua akibat rotating unbalance, di sini saya memilih menggunakan pemberian massa unbalance pada velg karena didasari beberapa hal. Yang pertama, putaran unbalance dapat terjadi apabila dalam proses produksi velg mengalami kecacatan, yaitu blow hole saat proses casting. Yang kedua adalah putaran unbalance juga dapat terjadi jika terdapat material deposit akibat kotoran yang diakibatkan pemakaian sehari-hari. Yang ketiga, putaran unbalance juga dapat disebabkan oleh korosi yang terjadi pada velg. Dan yang keempat adalah ISO juga telah mengatur standar mengenai balance quality pada komponen permesinan yang berputar. Komponen velg termasuk dalam kategori grade G40 seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, dan spesifik unbalance yang diizinkan adalah sebesar
800 gram milimeter per kilogram berat komponen. Maka dari itu pada simulasi ini akan diberikan variasi massa unbalance sebesar 30, 40, dan 50 gram dengan setup boundary condition terlihat pada gambar di kanan atas. Lalu masuk ke bagian keempat, yaitu analisa data dan pembahasan. Berikut hasil simulasi statik struktural yang saya dapatkan. Dari hasil simulasi statik struktural didapatkan nilai tegangan ekivalen dan deformasi yang terjadi pada range. Nilai tegangan ekivalen yang didapatkan adalah sebesar 29 MPa pada kedua jenis material, dan nilai deformasi yang didapatkan adalah sebesar 0,02 mili untuk jenis material aluminium alloy dan 0,04 mili untuk rims magnesium alloy. Dari hasil tersebut, lalu dilanjutkan untuk dicari nilai safety factor-nya. Untuk nilai safety factor yang ditinjau dari sistem meliputi rims, motor, dan poros, dapatkan nilai sebesar 2,8 dengan fatigue life 10/6 cycle. Sedangkan jika ditinjau hanya pada komponen rimsnya saja, nilai safety factor yang dapat adalah 8,4 untuk rims aluminium 661 dan 6,06 untuk rims magnesium. Setelah melakukan simulasi statik struktural, lalu dilanjutkan dengan simulasi model untuk menentukan nilai frekuensi natural dari masing-masing mode shape pada tiap material rims. Hasil simulasi pertama yang dilakukan pada rims dengan jenis material aluminium 661 didapatkan nilai frekuensi natural sebesar 365,84, 385,24, 385,76, dan 415,62 Hz. Lalu untuk rims magnesium alloy didapatkan nilai frekuensi natural sebesar 398,77, 399,92, 401,16, dan 410,43 Hz. Dari hasil pemaparan frekuensi natural tersebut, sebisa mungkin frekuensi operasional motor tidak berada pada range tersebut untuk menghindari fenomena resonansi yang akan mengakibatkan kerusakan struktur ditandai dengan nilai deformasi yang besar. Selanjutnya adalah hasil simulasi harmonic response. Yang pertama adalah akibat eksitasi kontur jalan. Nilai amplitude normal stres pada sumbu X dan Y akan meningkat seiring meningkatnya frekuensi eksitasi dan mencapai puncaknya pada frekuensi 384 Hz, yang merupakan frekuensi natural sistem dengan nilai stres 159 MPa pada sumbu Y dan 221 MPa pada sumbu X. Sedangkan respon defleksi yang terjadi pada sumbu Y akan menurun ketika kecepatan motor meningkat dan defleksi pada sumbu X tercatat sangat kecil di bawah 1 mili. Pada proses operasional yang nanti, sistem rims indoor motor hanya akan beroperasi maksimum di frekuensi 8 Hz. Maka dari hasil evaluasi nilai ekivalen stres dan total deformation yang terjadi pada frekuensi tersebut, dapatkan nilai tegangan ekivalen maksimum sebesar 51,3 MPa dengan nilai total defleksi sebesar 21 mili. Dari hasil tersebut, didapat nilai safety factor sebesar 1,68 yang sudah masuk dalam kategori aman karena sudah berada di atas 1. Selanjutnya adalah hasil base eksitasi untuk rims magnesium alloy. Didapat nilai nomor stres yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi dan mencapai puncaknya pada frekuensi 398 Hz dengan nilai stres sumbu X pada sumbu X sebesar 167 MPa dan pada sumbu Y sebesar 120 MPa. Sedangkan dalam operasional nanti pada frekuensi maksimum 8 Hz, tegangan ekivalen yang terjadi adalah sebesar 47,9 MPa dengan total defleksi sebesar 21 mili. Dari hasil tersebut didapatkan nilai safety factor sebesar 1,87. Selanjutnya adalah rotating unbalance pada rim aluminium alloy 661. Pada simulasi pemberian massa unbalance pada rims aluminium alloy, tegangan yang terjadi akan meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatnya kecepatan putar. Tetapi pada operasional nanti di frekuensi maksimum 8 Hz yaitu 500 rpm, tidak terjadi pembebanan yang signifikan akibat putaran unbalance yang dapat mengakibatkan kerusakan struktur. Tegangan maksimum yang didapat adalah sebesar 2,3 MPa untuk pemberian massa unbalance sebesar 50 gram yang terjadi pada ujung poros yang akan terhubung pada swing arm kendaraan. Sedangkan struktur baru akan mengalami kerusakan di frekuensi 120, 132, dan 148 Hz untuk pemberian massa unbalance sebesar 50, 40, dan 30 gram dikarenakan tegangan yang terjadi sebesar 254 MPa telah melewati yield strength dari material yaitu 250 MPa. Dari nilai tegangan yang terjadi akibat pemberian massa unbalance dapat nilai safety factor pada frekuensi operasional 8 Hz sebesar lebih dari 15, yang dimana nilai tersebut menyatakan bahwa struktur masuk dalam kategori infinite life karena tegangan yang terjadi sangat kecil jika dibanding yield material.
Sedangkan untuk putaran unbalance yang terjadi pada magnesium alloy, hasil yang didapatkan juga tidak berbeda jauh dengan material aluminium, di mana perbedaan hanya terjadi pada pemberian massa unbalance sebesar 30 gram pada rims magnesium, baru akan merusak struktur di frekuensi 150 Hz. Sedangkan untuk material aluminium terjadi pada frekuensi 148 Hz. Untuk tegangan yang terjadi pada frekuensi operasional maksimum adalah sebesar 2,3 megapascal pada pemberian massa unbalance sebesar 50 gram. Dari nilai tegangan yang terjadi tersebut, nilai safety factor yang didapat juga masuk ke dalam kategori infinite life, di mana tegangan yang terjadi pada frekuensi 8 Hz sangat kecil jika dibanding yield material. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian saya. Yang pertama adalah rims pada MBO motor 1,5 kW dengan jenis material aluminium alloy 661 dan magnesium dapat menerima beban statis akibat berat dua orang penumpang dan berat skuter tanpa mengalami kerusakan struktur, karena tegangan ekivalen terjadi berada di bawah yield material dan deformasi yang terjadi masih dalam standar yang diperbolehkan, yaitu kurang dari 0,7 mm pada bagian cover in-wheel motor. Yang kedua adalah nilai frekuensi natural yang didapatkan untuk sistem rims in-wheel motor 1,5 kW dengan material aluminium alloy 661 adalah sebesar 365,84, 385,24, 385,76, dan 415,62 Hz. Sedangkan untuk jenis material magnesium alloy, nilai frekuensi natural yang didapatkan adalah sebesar 398,77, 399,92, 401,16, dan 410,43 Hz. Yang ketiga adalah pada simulasi pembebanan dinamis akibat eksitasi jalan tipe 6 berdasarkan standar International Roughness Index, tidak ditemukan kerusakan struktur pada frekuensi operasional maksimum 8 Hz dari rims in-wheel motor 1,5 kW karena tegangan ekivalen terjadi di bawah yield strain material. Nilai tegangan ekivalen maksimum yang ditemukan pada frekuensi tersebut adalah sebesar 51,3 megapascal untuk jenis rims aluminium alloy dan 47,9 untuk jenis rims magnesium alloy. Yang keempat, pemberian variasi massa unbalance pada rims sebesar 30, 40, dan 50 gram pada jarak 203,2 mili dari pusat rotasi tidak menghasilkan efek yang merusak bagi struktur pada saat beroperasi di putaran maksimal 500 rpm karena tegangan ekivalen terjadi di bawah yield strain material. Nilai tegangan ekivalen maksimum yang ditemukan pada putaran tersebut adalah 2,37 megapascal untuk pemberian massa unbalance sebesar 50 gram pada jenis material aluminium alloy 661 dan magnesium alloy. Yang kelima adalah nilai safety factor saat diberikan pembebanan statis adalah 2,8 pada material aluminium 661 dan magnesium alloy. Safety factor saat diberikan pembebanan dinamis berupa eksitasi jalan iri tipe 6 adalah 1,68 untuk rims aluminium 661 dan 1,87 untuk rims magnesium alloy. Sedangkan nilai safety factor saat diberikan beban dinamis berupa massa unbalance adalah lebih besar dari 15 dan termasuk kategori infinite life. Saran saya yang pertama adalah untuk menambah variasi desain dari rims agar dapat diketahui desain mana yang terbaik, baik dari segi kekuatan struktur saat penerimaan statis dan dinamis maupun kemudahan untuk dilakukan proses fabrikasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Prof. Harus. Baik, langsung saya silakan pada Bu Wiwi, Bu Aida, Pak Ari Kurniawan untuk mengajukan pertanyaan ataupun diskusi. Monggo, Bu Wiwi sepertinya masih repot kayaknya, nggak kedengaran suaranya sama sekali mulai tadi. Monggo Bu Aida, Pak Ari Kurniawan. Saya dulu, Ceng. Saya ada Pak Harus. Oh, kemana dari tadi? Kok nggak ada suaranya ya? Bu Wiwi kok cantik gitu, Bu. Mau meeting, Bu. Sama ini KPM, Bu. Walah. Workshop. Double Zoom ini. Kalau ada acara besar gitu ya. Kalau ada meeting besar lebih cantik gitu ya. Berarti biasanya nggak cantik tadi ini. Kok salah, kok cantik biasanya nggak cantik berarti Bu Aida. Rapi, Pak. Rapi, Bu Wiwi Pak. selalu cantik Bu Aida. Bu Wiwi itu selalu cantik. Model kerudungnya beda, Pak, dengan biasanya. Oh gitu. Oke. Biasanya nggak daster gitu ya. Biasanya kerudung selobokan gini, Bu. Oke, monggo.
Minta izin saya. Silakan Mbak Ida. Ya, siapa dulu tadi? Saya dulu. Oke. Monggo Pak Ari. Oh ya, Izul. Ini tentang desain pelek lagi ya. Kemarin ada dua temannya yang duluan tentang desain. Ini kira-kira segi apa yang berbeda atau apanya lagi yang dianalisa? Kalau yang kemarin desain poros, Pak. Kalau di sini yang berbeda saya gunakan analisanya berbeda dengan yang kemarin. Kemarin menggunakan random filtration, saya menggunakan harmonic response analysis, Pak. Oke. Tapi velgnya ini ya, yang kamu trimnya ini ya. Iya, Pak. Oke, kemudian kalau yang existingnya ini nempel gitu langsung ya? Iya, Pak, dan materialnya steel. Kalau yang akan didesain punya Aluminium alloy dan magnesium alloy yang saya teliti, dan lebih baik menggunakan aluminium alloy, Pak. Oke. Alasannya kenapa kok ini pilih menggunakan rimnya model seperti ini? Apa keunggulannya apa? Keunggulannya kenapa saya memilih yang ada jari-jarinya, Pak? Karena dari segi menyerap kekuatan akibat kontur jalan itu lebih baik, Pak. Dan dari referensi yang saya baca juga ini rata-rata memiliki jari-jari, Pak, dari referensi ini. Dan saya pilih juga 5 jari-jari karena dari hasil penelitian terdahulu dengan jenis stress 5 palang itu stresnya kecil, Pak, yang terjadi. Kalau nggak salah kemarin ada juga ini ya, satu lagi kalau misalkan nempel dengan motor cenderung kena bending, gesekan ya, atau gimana? Iya, jadi tidak menyerap energinya kurang baik, Pak, karena tidak ada jari-jarinya, Pak. Dikhawatirkan motornya akan ikut bending saat menabrak jalan begitu, Pak. Kemudian untuk ini kamu modelnya satu model atau berapa model? Saya satu model, Pak. Kenapa nggak banyak model? Terus variasinya apa di desain ini nanti? Variasinya di jenis material dan variasi pembebanan dinamis, ya, Pak. Oke. Coba ditunjukkan variasinya. Ini untuk variasi materialnya digunakan aluminium alloy dan magnesium alloy, sedangkan ini hasil pengujian statisnya, Pak. Ya, ini aluminium alloy sama magnesium alloy sudah disetting. Ini kan pasti pakai casting ya? Iya, Pak. Settingnya juga casting juga, aluminium alloy casting ya? Iya. Kan ada beberapa jenis juga mungkin bisa selain casting ada mungkin di roll, bending dan sebagainya ya. Yang pasti beda biasanya. Kemudian pembebanannya bagaimana untuk yang statik sama yang dinamik nanti? Untuk pembebanan statiknya seperti ini, Pak. Saya menginputkan beban sebesar 0,23 megapascal yang berupa tekanan ban yang akan mengenai velg, dan beban akibat berat kendaraan dan penumpang sebesar 2100 Newton pada porosnya, Pak. Oke, jadi untuk dari bannya itu kamu ratakan semuanya gitu ya? Iya, tekanan ban soalnya, Pak. Oke. Apakah seperti itu juga pada yang lain-lain juga seperti itu? Iya, Pak. Dari untuk yang referensi ini begitu juga, Pak. Jadi ke seluruh permukaan ya? Ke seluruh permukaan yang tertutup oleh ban, Pak. Kalau kenyataannya apakah seperti itu ya? Saya agak misalkan itu kan pastinya ya yang bagian cenderung misalkan pas kena jalan kan yang bagian bawah yang kena beban ya, yang atas enggak kena. Kalau seperti ini berarti kan gayanya just keliling gitu ya semuanya ya? Iya, Jadi Pak. gaya yang berapa total dari itu pressure-nya pressure tekanan angin atau tekanan angin, dan saya tambahkan juga akibat beban penumpangnya, Pak.
plus P ban. P-nya itu apa? P. Akibat penumpangnya, Pak. Dan P bannya kan biasanya ban motor 30 PSI, Pak. Kemudian di porosnya arahnya ke bawah gitu ya, ke bawah ya, di beban di Iya, Pak. porosnya, kayak reaksinya. Iya, Pak. Kamu fix gitu. Iya, di ujungnya fix karena akan terhubung dengan swing arm, Pak. Oke. Hasilnya untuk yang statis? Hasilnya untuk yang statik seperti ini, Pak. Hasil tegangan maksimum ekuivalennya adalah sebesar 29 megapascal, sedangkan deformasinya 0,02 mili dan 0,04 mili, Pak. Ya. Ini kalau misalkan apa namanya? Tadi kan dianggap bebannya itu merata ya di seluruh velg gitu ya, di rimnya itu ya. Iya, Pak. Jadinya dia hampir sama ya. Ini yang bagian yang nggak ada jari-jarinya dia cenderung besar ya di situ ya. Iya, Pak. Semua di situ ya. Ini masih aman. Masih aman, Pak. Karena tegangan maksimumnya yang tercatat cuma 29,8 megapascal, Pak. Bayangan saya gini. Jadi kalau masih ketika dia posisinya apa namanya? Ini kan kamu pas paling bawah itu pas apa namanya? Pas jari-jarinya ya. Iya. Ketika misalkan dia nggak pas jari-jarinya, kan ada kemungkinan sebenarnya pressure-nya lebih besar ya di bagian yang nggak ada jari-jarinya itu. Yang bagian bawah itu bisa nggak ya? Atau kamu nggak menemukan nggak selain misalkan dibuat merata di seluruh velg, ada nggak misalkan yang mentransfer dari jalan ke ban terus ke velg itu yang tidak rata gitu? Ada nggak yang merata? Kalau untuk itu tidak ada, Pak, karena dari dua penelitian yang saya gunakan pembebanannya seperti itu, Pak. Ini untuk penelitian yang Holodomor itu juga menggunakan pressure merata, sedangkan penelitian yang Eswara Kumar juga menggunakan pressure juga, Pak. Tidak dikasih gaya yang lain, Pak. Ya mungkin dianggap ideal bannya itu kondisinya tekanannya gitu ya. Iya, Pak. Kemudian yang dinamisnya bagaimana dinamisnya? Untuk hasil dinamisnya, Modelnya dulu, modelnya dulu. oh model dinamisnya atau hasil, Pak? Pembebanan di dinamisnya bagaimana? Yang ini untuk model pembebanan akibat massa unbalance, Pak. Jadi saya analisa di area sumbu X dan Y. Sedangkan untuk yang base ini adalah akibat kontur jalan yang saya gunakan adalah standar International Roughness Index tipe 6 yang merepresentasikan jalan berlubang, Pak. Lalu saya inputkan untuk yang base ini yang akibat kontur jalan, saya dapatkan data akselerasi vertikalnya dari penelitian terdahulu yang dilakukan Siva Kumara, Pak, yaitu sebesar 54 meter per sekon kuadrat. Saya inputkan sebagai inputan X double dot di sini, Pak. Sehingga nanti akan didapat amplitudonya, Pak. Amplitudo stresnya. Sedangkan untuk variasi massa unbalance saya gunakan 30, 40, dan 50 gram, Pak. Oke. Ini sudah masuk ke mana nih? Ini untuk unbalance, Pak, yang tadi akibat kontur jalan. Sedangkan hasilnya seperti ini. Dapatnya massa unbalance sekitar itu tuh dari mana? Karena ISO itu sudah menentukan, Pak. Jadi kan velg itu masuk ke komponen dengan kriteria G40, Pak. Dan komponen G40 permissible unbalance itu 800 gram mm per kilogram berat komponen. Di sini saya gunakan yang masih masuk dalam range tersebut, Pak, yaitu 30, 40, dan 50 gram, Pak. Dengan spesifik unbalance terlihat pada tabel ini, Pak. Oke, sampai itu sampai 800 tadi ya, sampai sekitar 800, iya. itu masih 725 ya kamu. Oke. Terus hasilnya?
Terus hasilnya ini untuk yang akibat base, Pak. Jadi ada nilai amplitude stres maksimum terjadi pada kisaran 398 Hz pada untuk magnesium alloy. Sedangkan untuk aluminium alloy terjadi di 384 Hz, Pak. Sumbu Y sama sumbu X-nya itu mana? Ini, Pak, sumbu Y yang warna biru, sumbu X yang warna orange, Pak. Di velgnya di mana? Di mana, Pak? Velgnya itu berarti arah ke atas sama ke samping gitu atau gimana? Iya, Y ke atas, X ke samping, Pak. Radial. Ini radial semua ya, bukan? Sampingnya yang depan belakang, Pak. Oke. Untuk hasil rotating unbalance-nya yang ditemukan pada frekuensi operasional maksimum itu tegangan yang terjadi hanya sebesar 2,3 megapascal pada kedua jenis material karena saya gunakan itu pengubahan variasi massa unbalance di bawah standar yang diperbolehkan oleh ISO, Pak. Jadi masih aman, Pak. Terus hubungannya yang dinamik ini dengan kekuatan materialnya, kekuatannya gimana? Hubungannya karena saat bekerja di frekuensi operasional maksimum, nilai tegangan yang terjadi itu sebesar 51,3 megapascal, Pak. Di mana tegangan tersebut masih di bawah yield strength material. Maka dari itu aman, Pak. Jadi tidak rusak strukturnya. Frekuensinya 8 Hz. 8 Hz per atas RPM, Pak. Frekuensi operasional motor, Pak. Maksimum. Berapa RPM? 500, Pak. 500 RPM. Kecepatan berapa itu? Untuk maksimumnya di 40, Pak. 40. Ya. Ini masih settingannya 40 km per jam atau? Kalau hasil demonya seperti itu, Pak. Kenapa? Hasil pengujiannya seperti itu, Pak. Pengujian motornya. Sudah diuji nih ya motornya ya? Sudah, Pak. Maksimum P40. Iya. Terus ini yang respon defleksi ini gimana maksudnya ini? Kenapa saya tampilkan respon defleksi itu untuk mengetahui toleransi roda dengan itu, Pak, spakbor motor nantinya, dan untuk memilih suspensi yang tepat, Pak. Karena suspensi kan ada jarak travel maksimumnya, Pak. Jadi dipilih yang tepat agar tidak bergesekan saat berjalan di kondisi jalan standar ini tipe 6 gitu, Pak. Jadi kan ditemukan defleksi maksimal di frekuensi 8 Hz atau kecepatan 40 itu 21,3 mili, Pak. Ini sampai 350 mili ini? Itu saat frekuensi 2 Hz, Pak. Iya. Karena seiring bertambahnya kecepatan, defleksinya akan semakin turun, Pak. Defleksi itu atau gimana? Perpindahan porosnya gitu, tak? Bukan, jadi kan kalau ban menabrak lubang kan akan naik turun ya, Pak, bannya, Pak. Nah, itu maksudnya defleksi seperti itu, Pak. Sampai 350 mili? Iya, soalnya kan saya tidak memperhitungkan nilai dari suspensinya, Pak, di sini, Pak. Kalau ada suspensi kan nanti ketahan, Pak, ya, travel bannya nanti, Pak. Oke. Berarti kalau simulasinya bagaimana tadi? Ini tetap tetap fix gitu ya? Di porosnya di fix. Iya. Terus dapat. Iya, untuk pembebanan yang akibat jalan seperti ini, Pak, saya tidak memperhitungkan suspensinya, Pak. Hanya boros dan ban, dan damping ban, Pak. Jadi seharusnya kalau ada suspensi lebih kecil defleksinya, Pak. Ya. Terus gaya yang besar gayanya berapa itu dari mana?